Dulur serbahan sepulau Bantal masih pada gorok gak nih? Ya udah, biar kalian pada bangun. Di sini saya akan membawakan alur film yang diambil dari kisah nyata seorang jenderal yang sangat ikonik dari negara Prancis. Siapa lagi kalau bukan Napoleon Bonaparte. Film yang berjudul sama dengan namanya ini dirilis pada bulan November tahun 2023. Film ini menceritakan asal-usul terlahirnya seorang Napoleon yang dapat menggemparkan seantero Eropa. Daripada semakin lama ngalor ngidulnya, mending siapkan bantal, posisikan rebahan, seduhlah kopi Anda, and now is nobar. Dan inilah Naga Bonar. Jenderal, turunkan tanganmu. Apa yang kau hormati siang dan malam itu? Apa karena mereka yang di depanmu itu memakai roda emas? Masih diulang. Lah kok? Dan inilah Napoleon. Adegan film diawali dengan peristiwa pengadilan eksekusi mati dari Ratu Prancis, yaitu Marie Antoinette. Tepatnya di tanggal 16 Oktober tahun 1793, ketidakpuasan dari rakyat atas kondisi kerajaan yang menyebabkan Raja dan Ratu Prancis dieksekusi mati dengan guillotine. Tragedi tersebut sekaligus menjadi sebuah tanda akan berakhirnya kekuasaan monarki Prancis sebelumnya. Beberapa koalisi dari negara-negara Eropa mengetahui adanya revolusi di negara Prancis, merasa terancam akan hal itu karena bisa saja menjadi pemberontakan ini yang menginspirasi para rakyatnya untuk melakukan hal yang sama nantinya. Oleh karena itulah, beberapa negara Eropa membuat koalisi pertamanya. Inggris akan bersekutu dengan Spanyol untuk memblokade pelabuhan Toulon yang ada di Prancis. Semua itu dilakukan agar pergerakan Prancis bisa dipantau dan diketahui oleh koalisi negara Eropa. Sementara itu di Prancis, pemberontakan federal dalam revolusi saat ini sedang berlangsung. Para pemimpin sementara revolusi menyadari pihak-pihak yang masih mendukung sistem monarki harus segera dibersihkan. Maka atas perintah konvensi atau kesepakatan direktori yang diwakili oleh Paul Barras, Napoleon Bonaparte diberi kesempatan untuk menunjukkan rencananya dalam mengambil alih kembali pelabuhan Toulon dari pasukan Inggris dan Spanyol. Napoleon Bonaparte adalah seorang pria yang berasal dari Korsika, Italia, tetapi ia lebih memilih untuk membela negara Prancis. Karena kehebatannya dalam taktik berstrategi, Napoleon diangkat menjadi perwira militer sejak usianya menginjak 16 tahun. Tepat di usianya yang ke-24, Napoleon mendapatkan kepercayaan untuk memimpin penyerangan dalam mengambil alih kembali dermaga Toulon. Karena tujuan Napoleon sebenarnya adalah merebut artileri musuh dan mengusir kapal-kapal Inggris Spanyol dari dermaga Toulon. Napoleon berhasil mengambil alih dermaga dan memaksa kapal-kapal Inggris Spanyol untuk pergi. Atas keberhasilannya itu, Napoleon diangkat menjadi seorang brigjen alias brigadier jenderal di negaranya. Saat di tengah revolusi Prancis yang sedang berlangsung, selama berlangsungnya revolusi Prancis, tepatnya di tahun 1794. Lebih dari 40.000 tahanan akhirnya bisa terbebas dari sistem pemerintahan teror negara Prancis yang sebelumnya. Singkat cerita, dalam sebuah pesta di tahun 1795, Napoleon menemukan cinta sejatinya. Seakan merasa terhipnotis, ia melihat seorang wanita yang membuatnya hingga tak bisa berhenti berkedip. Wanita itu adalah Josephine, seorang janda dari bangsawan yang telah dihukum mati saat revolusi terjadi. Waktu pun terus berlalu dan dengan taktik jitunya, Napoleon membuat rencana untuk mengambil pedang yang disita secara acak. Kemudian mengembalikan pedang itu kepada putra Josephine, seolah-olah itu adalah pusaka peninggalan dari mendiang ayah mereka. Kemudian pada tahun 1796, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikah. Setelah 2 hari pernikahannya, Napoleon kembali ditugaskan untuk memimpin pasukannya dalam kampanye pertempuran. Setelah mengalahkan kerajaan Sardinia di Italia di tahun 1798, Napoleon kembali memimpin kampanye pertempurannya di Mesir. Tetapi di saat itu ia mendapatkan kabar bahwa Josephine telah berselingkuh dengan seorang perwira. Mendengar hal itu, Napoleon memutuskan untuk meninggalkan 40.000 pasukannya dan kembali ke Prancis.
Meskipun hal itu akan dianggap tindakan yang tidak bertanggung jawab, ia tetap memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di dermaga, Napoleon langsung disuguhkan dengan berita di koran yang memuat isu skandal istrinya. Sementara itu di sisi lain, Josephine yang sedang di kereta kuda menuju ke rumah terlihat sangat panik karena mendengar kabar kalau Napoleon telah kembali. Dalam ketegangan rumah tangga itu, Josephine menyesali semua perbuatannya dan meminta maaf kepada Napoleon. Dan pada akhirnya pun, Napoleon pun bisa memaafkan perbuatan istrinya. Setelah masalah rumah tangganya selesai, Napoleon dihadapkan dengan petinggi Republik tentang tindakan yang ia lakukan kepada pasukannya. Tetapi Napoleon mengatakan bahwa tujuan ia datang pulang lebih awal karena ia telah mengetahui keadaan Prancis yang semakin bangkrut. Karena itulah ia memutuskan untuk melihat langsung keadaan negaranya, sekaligus rumor tentang istrinya yang sedang berselingkuh. Mengetahui direktori yang telah rusak dan korup, Lucien Bonaparte yang merupakan adik kandung Napoleon mengusulkan untuk menggulingkan pemerintahan sekarang dan membuat sebuah konstitusi baru dalam mengamankan stabilitas negara Prancis. Bukan tanpa alasan, sebagai ahli taktik yang telah populer dan sangat berperan penting dalam revolusi Prancis, Lucien sangat yakin semua warga Prancis akan bisa menerima keputusan itu. Kudeta pun segera dilaksanakan. Napoleon merencanakan kudeta untuk dirinya sendiri dan terlahirlah konstitusi baru di masa revolusi Prancis ini. Napoleon menjabat sebagai Dewan Konsol pertama negara Prancis. Jabatan itu seakan membuat Napoleon kini menjadi wakil resmi dari negara Prancis. Dengan belum adanya pemimpin baru di masa revolusi Prancis, secara otomatis menjadikan Napoleon sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemerintahan. Dalam kepemimpinannya yang secara tidak langsung, Napoleon bisa mengamankan stabilitas Prancis, reformasi tentang pembersihan pejabat korup dan membangun infrastruktur pendidikan dan juga perbankan menjadikan Napoleon semakin kokoh berada di puncak kejayaan. Ada pepatah mengatakan semakin tinggi puncak tempat kamu berdiri, maka pandanganmu akan semakin luas. Begitulah dengan Napoleon. Di balik itu semua, ambisi Napoleon untuk menguasai daratan Eropa juga semakin meningkat. Dalam pertemuannya dengan Armand yang merupakan penasihat dari konsul pertama, Napoleon menugaskannya untuk mencari tahu bagaimana pengaruh Inggris terhadap Rusia. Ia bisa Rusia dan menjalin hubungan diplomatik antara Rusia dan juga Prancis. Sementara itu di sisi lain, Talleyrand yang menjabat sebagai duta besar Prancis sedang mengupayakan perdamaian dengan koalisi Austria-Inggris. Meskipun sempat adanya perjanjian perdamaian di tahun 1801, namun di tahun 1803, duta besar Inggris menarik kembali perjanjian damai tersebut dan keputusan itu membuat pertempuran antara Prancis dan koalisi Eropa menjadi tak terbendung. Untuk mendapatkan kekuatan yang absolut, Talleyrand mengusulkan Napoleon untuk memimpin revolusi Prancis dengan sistem kekaisaran. Pada akhirnya, di tahun 1804 Napoleon dinobatkan menjadi seorang kaisar pertama dalam sejarah Prancis. Kemudian ia juga menobatkan Josephine sebagai permaisurinya. Setelah Napoleon menjadi seorang kaisar, garis keturunan kaisar sangatlah penting untuk bisa mengamankan sistem pemerintahan dan juga misi perdamaian Prancis ke depannya. Dengan usia pernikahan Napoleon dan Josephine yang sudah hampir 10 tahun, Josephine masih belum bisa memberinya keturunan. Talleyrand mengusulkan kepada Napoleon untuk segera menceraikan Josephine dan mencari permaisuri baru yang bisa memberinya keturunan. 1 tahun setelah Napoleon menjadi kaisar, tepatnya di tahun 1805, pertempuran epik dalam sejarah yang disebut Australis akhirnya terjadi. Karena rusaknya perjanjian damai, Austria dan Rusia membentuk koalisi untuk mengalahkan Prancis. Namun dengan taktik dan strategi Kaisar Napoleon, pertempuran itu bisa dengan mudah ia menangkan. Napoleon menjebak dan menggiring para pasukan Australis memasuki area danau yang beku, kemudian ia menembakkan mortar ke arah pasukan tersebut, hingga membuat semua pasukan Australis terjebak dan tenggelam. Kemudian Prancis telah membuat Kaisar Austria yang bernama Franz menyetujui perjanjian damai dengan Prancis.
Namun tidak bagi pemimpin Rusia Alexander yang masih merasa marah dengan kekalahannya. Namun di masa kejayaannya, Napoleon dihadapkan dengan kenyataan bahwa Josephine masih belum bisa memberinya keturunan. Ibu Napoleon kemudian mengusulkan percobaan praktis kepada seorang wanita berusia 18 tahun yang bernama Leonor. Hal itu hanya untuk membuktikan apakah Napoleon bisa memiliki anak atau tidak. Faktanya, Napoleon berhasil membuat Eleanor hamil. Meskipun Napoleon sangat mencintai istrinya, tapi sidang perceraian harus terjadi karena satu alasan. Napoleon harus memiliki garis keturunan laki-laki dari seorang permasyuri untuk meneruskan tahta dan menyelamatkan masa depan Prancis. Meskipun telah bercerai, Josephine dipindahkan ke salah satu kastil Napoleon yang lain, dan ia masih memegang sebagai hak waris permasyuri. Napoleon juga masih menyempatkan mengunjungi Josephine sebelum pertempurannya melawan koalisi Polandia-Rusia. Singkat cerita, setelah memenangkan pertempurannya, pemimpin sekaligus Kaisar Rusia Alexander menyetujui kesepakatan perdamaian dengan Napoleon. Di saat itulah, Napoleon mengusulkan kepada Alexander untuk bisa menikahi adiknya yang bernama Anna. Karena jika hal itu bisa terwujud, aliansi antara Prancis, Rusia, dan Austria akan membuat Inggris menjadi semakin gemetar. Namun di saat itu Alexander mengatakan bahwa Anna masih berada di bawah umur untuk melakukan pernikahan dan hal itu akan melanggar hukum yang berlaku. Usaha Napoleon tidak berhenti begitu saja. Lewat Arman yang kini menjabat sebagai Dewan Pertama Prancis, ia menyampaikan kepada Dewan Austria tentang penawaran resmi lamaran Kaisar Napoleon kepada putri pertama Raja Austria yang bernama Mary Louise. Karena dengan hubungan itu, persatuan antara Austria dan Prancis dalam ikatan perkawinan tidak akan bisa dipatahkan. Penawaran yang telah disetujui oleh Austria menjadikan Kaisar Napoleon sebagai suami dari permaisuri Mary. Beberapa waktu berlalu, tepatnya di tahun 1811, Mary melahirkan anak laki-laki sebagai ahli waris dan penerus tahta Napoleon Bonaparte. Setelah kelahiran putranya, Napoleon bersama Mary mengunjungi Josephine untuk memberitahu kabar bahagia. Meskipun sangat menyakitkan untuk Josephine, namun dalam sejarahnya Napoleon memerintahkan Josephine untuk mempertahankan gelar permasyuri pertamanya. Hal itu memaksa Napoleon untuk melakukan invasi besar-besaran ke Moskow, Rusia. Berasal dari wilayah negara Eropa yang berada di bawah kekuasaan Prancis, dan di dalam perjalanannya ternyata Rusia juga telah mengerahkan strateginya. Mereka menyerang invasi Napoleon dari lereng bukit. Tinggalkan begitu saja, Napoleon dan pasukannya memutuskan menunggu Alexander untuk datang dan bernegosiasi perjanjian damai. Namun pada kenyataannya Alexander lebih memilih membumi hanguskan kotanya sendiri, dan hal itu memaksa Napoleon untuk mundur kembali ke Prancis. Dalam cuaca dingin yang sangat ekstrim selama perjalanan, kelaparan dan berbagai penyakit yang menyerang membuat Napoleon kehilangan 500.000 pasukannya. Dan dari sinilah era kejayaan Napoleon telah berakhir. Dari 680.000 pasukan, berbagai aliansi yang mendukung Prancis, Napoleon hanya bisa membawa 40.000 pasukan untuk kembali dengan selamat. Dengan adanya kejadian itu, koalisi sekutu dari beberapa negara Eropa dengan tegas meminta Dewan Prancis untuk memindahkan kedaulatan Napoleon sebagai kaisar dan mengasingkannya ke Pulau Elba dengan didampingi oleh 1.000 pasukan setianya. Dengan kata lain, kerugian yang telah ditimbulkan Napoleon membuat kepemimpinannya diturunkan secara paksa dari jabatannya sebagai kaisar. Singkat cerita, setelah 10 bulan pengasingannya di Pulau Elba, tepatnya di tahun 1815, Napoleon memutuskan untuk kembali ke Paris, Prancis bersama 1.000 pasukannya. Dan di dalam fakta sejarah, setelah Napoleon diasingkan, Raja Louis ke-18 telah menaiki tahta di istana Prancis secara de facto. Kabar tentang kaburnya Napoleon membuat Raja Louis mengirim pasukannya untuk menghadang Napoleon agar tidak bisa memasuki kota Paris. Namun faktanya, pasukan yang dikirim Raja Louis sangat merindukan kepemimpinan Napoleon sebagai kaisar dan mengkhianati Raja Louis. Dengan begitu, Napoleon kembali menjabat sebagai kaisar Prancis dan menggulingkan kembali sistem kerajaan Raja Louis. Namun di saat kejayaannya akan kembali pulih, fakta bahwa Josephine telah meninggal karena pneumonia membuat Napoleon sangat terpukul. Tidak cukup di situ,
Kudeta Napoleon yang kembali menjadi kaisar membuat koalisi negara Eropa menentang kekaisaran Napoleon yang semakin berambisi untuk menguasai Eropa dengan jalur perang. Pertempuran Prancis dengan koalisi Rusia-Inggris yang dimulai sejak tanggal 16 Juni 1819 adalah kampanye pertempuran terakhir Napoleon di Waterloo. Meskipun Napoleon sempat memukul mundur pasukan Inggris di tanggal 18 Juni 1819 karena mengetahui 50.000 pasukan Rusia akan datang membantunya. Dengan cuaca hujan yang menyebabkan tanah menjadi lembek, Wellington menggunakan taktik memancing Napoleon untuk menyerangnya lebih dulu. Di sisi lain, prajurit yang ditugaskan memantau atau pergerakan pasukan Inggris melihat rombongan pasukan Rusia yang akan membantu Wellington. Mengetahui hal itu, Napoleon kemudian mengerahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan mengalahkannya sebelum pasukan Rusia datang. Namun naas, ternyata Napoleon masuk ke dalam jebakan Batman strategi Wellington. Baris depan yang terlihat lemah oleh Napoleon hanyalah strategi awal dari Wellington. Karena setelah Napoleon maju untuk menyerang, barisan pasukan yang berbentuk kotak memblokade jalur perang yang susah ditembus oleh pasukan Prancis. Sampai pada akhirnya 50.000 pasukan Rusia akhirnya datang dan memaksa Napoleon untuk mundur dan menyerah dari peperangan. Dengan kekalahan Napoleon, para dewan negara Prancis dibebankan dengan persyaratan perdamaian yang sangat memberatkan. Dan atas tindakan yang merugikan negaranya, Napoleon menjadi tawanan perang oleh pihak Inggris dan ditahan di Pulau Saint Helena di Lautan Atlantik. Sampai pada akhirnya ia menghembuskan napas terakhirnya sebagai orang buangan di pulau itu pada tanggal 5 Mei 1821 dan film pun selesai. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari film ini, seperti bagaimana kekuasaan itu bisa merusak diri sendiri. Bagaikan kita tinggi kekuasaan Anda, maka Anda akan semakin haus untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi. Sampai pada akhirnya kekuasaan itu merenggut diri kita sendiri. Ya udahlah ya, segitu aja. Jangan lupa terus pantengin channel ini, anggap aja sedekah ke Mimin. Bye!